Sebenarnya menakar ulang itu tetap bisa diselenggarakan. Ya, bukan wacana gitu Bukan kan? wacana, Bukan karena kita wacana. sudah punya presiden positif. Iya, oke. Artinya itu dulu itu yang boleh jadi dokter, yang Iya. boleh jadi pengacara Heeh. itu laki-laki, yang boleh kuliah itu laki-laki. Sekarang adalah semua perempuan-perempuan di Fakultas Iya, MIPA, hebat jadi hebat banyak juga ini, hebat perempuan-perempuan, hebat. iya semua bisa kuliah, semua bisa jadi peneliti gitu. Jadi Oke, halo teman-teman semuanya, kembali lagi di podcast Voice. Nah, podcast kali ini episode ketiga. Kalau misalnya teman-teman belum menonton episode 1 dan episode 2, silahkan tinggal terlebih dahulu ya. Oke, kali ini Bu, kita pastinya akan membahas lebih lanjut Bu. Nah, di sini ada judul Bu, Rewriting the Future of STEM. Nah, kalau kita rangkum nih Bu, tapi dari perjalanan kita yang awal tadi, dari episode pertama sampai episode kedua, kita sudah membahas Bu, bagaimana sih kreatif bikin STEM itu terasa mental juga Bu. Ya, nah terus tapi juga apakah struktur yang sudah terbentuk puluhan tahun itu bisa kita ubah Bu? Itu masih menjadi pertanyaan Bu. Kalau bisa, bagaimana sih Bu caranya kalau misalnya menurut Ibu ini? Nah, terus Bu, seperti apa sih gambaran dunia STEM-nya ideal? Kalau kesetaraan gender benar-benar wujud dan terjadi Bu. Nah, itu bakal kita bahas di episode kali ini. Nah, yang pertama, sistem gender yang ada di STEM ini sudah terbentuk puluhan tahun nih Bu. Nah, seberapa realistis sih menurut Ibu ini untuk benar-benar menata ulang tatanan gender di STEM kali ini? kenapa sih kok sulit menata Iya, ulang dan daerahnya iya. realistis bisa menata Gitu. ulang seperti itu ya. Mm-mm. Jadi memang kenapa sulit menata ulang seperti ini karena memang ini adalah warisan sejarah yang sangat panjang gitu ya, Iya, bahwa turun-temurun. iya, bahwa kemudian STEM itu selalu identik dengan laki-laki gitu. Bahwa bahkan dulu di awalnya yang boleh kuliah di universitas itu hanya laki-laki loh. Perempuan tuh dilarang dulu itu kuliah. Iya. Nah, ingat nggak sih sejarah Indonesia itu terbentuk terus Sophia, Iya. orang laki-laki aja ya. Mm-mm. Pendiri-pendiri pendidikan di Indonesia itu kan laki-laki. Iya. Ya kita menemukan beberapa seperti Raden Ajeng Kartini, Iya. seperti itu. Tapi kan memang kita lihat bahwa gerakannya bukan gerakan yang sangat publik gitu. Jadi lain hanya mendidik segelintir perempuan di rumahnya seperti itu. Jadi memang ini adalah sejarah panjang. Awalnya pendidikan itu untuk laki-laki, kemudian sekarang bidang-bidang teknologi itu masih ranah laki-laki, itu jadi kenapa sulit. Dan budaya itu sudah sangat terkonsolidasi gitu. Iya. Artinya masih jam kerja, sifat competitiveness-nya ya di ranah-ranah teknis yang harus STEM itu juga masih laki-laki, serta adanya resistensi status quo. Karena status quo gitu ya, Iya. beberapa pihak itu berusaha mempertahankan. Iya, Ini oke. ya ranahnya laki-laki, perempuan tuh di sana gitu. Iya. Nah, itu persoalan kita. Bahasa istilahnya kayak kekeh gitu ya. Kekeh banget. Nggak mau diubah-ubah Nggak gitu. bisa. Kamu itu Iya. berarti menentang tradisi, menentang silat. Mm-mm. Ingatlah tradisi dan silat itu konstruksi sosial Iya. gitu ya. Oke, jadi manfaatnya harus setara laki-laki dan perempuan. Tadi kan juga bisa dibilang kayak semuanya tuh kekeh dan kayak harus ini gitu Bu. Nah, itu berarti diperjuangkan banget kan untuk di bidang STEM itu. Nah, tapi apa sebenarnya yang diharapkan dari terwujudnya kesetaraan gender itu di bidang STEM untuk ini? Nah, kalau misalnya itu, bagaimana menurut Ibu ini sendiri itu gambaran STEM saat aturan-aturan itu tidak tertulis dan akhirnya kayak terwujud dan biasanya bahkan tuh kalau misalnya bisa itu terus. Saya mau bilang dulu bahwa sebenarnya menakar ulang itu tetap bisa diselenggarakan. Ya, bukan wacana gitu Bukan kan? wacana, Bukan karena kita wacana. sudah punya presiden positif. Iya, Artinya itu dulu itu yang boleh jadi dokter, yang Iya. boleh jadi pengacara itu laki-laki, yang boleh kuliah itu laki-laki. Sekarang adalah semua perempuan-perempuan di Fakultas MIPA, Iya, jadi hebat banyak juga ini, perempuan-perempuan, iya semua bisa kuliah, semua bisa jadi peneliti gitu. Jadi akhirnya sekarang itu sudah mungkin kita akan bergeser. Mungkin kita masih memperjuangkan kesetaraan gender dalam bidang STEM, tapi itu bisa terwujud. Dan sekarang juga ada tekanan global. Oke. Sekarang sebagai SDGs ya, Sustainable Development Goals itu juga gender issue. Jadi semua UNESCO, semua kriteria, semua kebijakan harus memperhatikan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Dan ini peluang untuk laki-laki dan perempuan bisa dapat akses ya sekarang. Gitu ya. Iya. Ada relasi baru itu sebenarnya banyak memperjuangkan hal-hal seperti ini gitu ya, inklusivitas gitu. Jadi saya sangat yakin, saya sangat optimis bahwa kesetaraan ini akan bisa diperoleh. Nah, strateginya seperti apa ya? Memang kita harus melakukan reformasi struktural. Kita harus melihat kebijakan-kebijakan itu harus lebih ramah gender, terutama di bidang STEM. Bahwa kemudian perempuan itu ada hak untuk pengasuhan, childcare, itu harus diberikan. Jangan digantungkan perempuan merugikan. Stigma-stigma itu harus kita geser. Kita harus melakukan transformasi budaya. Kita harus mengkampanyekan bahwa perempuan dan laki-laki. Pada akhirnya perempuan boleh tidak memilih ranah teknologi, atau laki-laki tetap kekeh di ranah yang kuat, yang teknik mainstream. Kalau kesadaran itu terbentuk karena itu pilihan kritis. Saya memang mau kuliah di sini. Nah, kemudian juga kita bisa melakukan
allyship laki-laki, artinya representasi laki-laki. Laki-laki itu didorong untuk bisa mendorong apa ya, melihat bahwa isu gender itu penting. Jadi laki-laki itu nggak biar nggak terlalu kompetitif. Artinya perempuan juga bisa diajak kolaborasi. Iya. Dan yang terakhir tentunya role model. Ya. Gimana itu Bu, role model? Role model itu artinya gini, kadang-kadang itu kan perempuan berpikir nggak ada loh teknik itu, ranahnya perempuan nggak ada, itu ranah laki-laki. Iya. Nah, perempuan harus bisa membuktikan bahwa itu bisa. Oke. Tuh kan, berarti kalau orang lain bisa, itu bisa. Iya. Sama. Role model yang kedua, bagaimana kita mendorong penelitian perempuan itu untuk di blasting, untuk loh, perempuan itu juga bisa, mahasiswa perempuan itu juga bisa menghasilkan. Iya. Jadi mendorong ranah-ranah yang selama ini bagian laki-laki, itu perempuan harus buktikan bahwa perempuan bisa. Iya, juga Karena bisa gitu kan. dengan adanya model seperti itu, perempuan yang lain akan mikir, loh, Iya. bisa, berarti saya bisa. Termotivasi gitu ya. Betul, memberi inspirasi, memberi motivasi. Nah, tapi sebagai individu nih, saya juga itu apalagi mahasiswa. Nah, menurut Ibu, langkah nyata apa sih yang bisa kita semua ambil gitu Bu, supaya perubahan ini bisa benar-benar terjadi? Kita bisa, memang tidak harus perubahan, kan nggak harus orang-orang hebat. Iya. Kita semua mahasiswa, terutama mahasiswa di MIPA gitu ya, Iya. itu bisa membantu mewujudkan langkah-langkah ini. Yang pertama, bagaimana kita bisa melawan stereotip gender dalam kehidupan. Iya. Jangan bercanda masalah seksis gitu. Jangan dianggap, oh perempuan di sini, laki-laki gini itu jangan langgengkan. Jadi ranah laki-laki dan ranah perempuan itu nggak ada. Semua ranah bisa diakses dan tidak terbos secara setara. Yang kedua adalah bagaimana membangun solidaritas, membangun aliansi, membangun pemahaman, memberikan pendidikan, memunculkan role model tadi. Kemudian juga bagaimana berupaya untuk menginternalisasikan gender dalam proyek kalian juga masuk ke unsur gender gitu. Sehingga temuan-temuan kalian itu juga ramah gender. Ketika temuan kalian itu menjadi memberikan manfaat kepada masyarakat, itu juga masyarakat itu bukan hanya masyarakat laki-laki, masyarakat perempuan gitu kan. Dan juga bagaimana menginternalisasikan nilai gender dalam kurikulum. Karena ini skill loh, gender itu sesuatu yang kalian harus bisa pahami, dan ini long life skill. Ketika kalian sudah bekerja, kalau kalian punya perspektif gender yang mantap, kalian juga akan melihat bahwa akses, manfaat, kontrol, dan partisipasi itu bukan hanya untuk laki-laki tapi juga untuk perempuan. Berarti nih Bu, Rewriting the Future of STEM ini kan bukan cuma soal memperbaiki akar partisipasinya, tapi benar-benar merombak kultur Bu, atau budaya yang sudah tertanam di semua orang, terlepas dari gender. Nah, mereka juga bisa bertumbuh dan berkembang secara maksimal Bu, berkontribusi juga pastinya. Nah, tapi kita juga tahu Bu, bahwa masa depan bisa ditulis ulang. Setiap dari kita punya peran, entah sebagai mahasiswa, pendidik, maupun yang profesional gitu Bu. Ya, kesetaraan STEM ini bukan hanya mimpi Bu, tapi tujuan yang bisa kita tuju, yang bisa kita wujudkan bersama-sama kalau kita mau bergerak bersama gitu. Nah, sebelum kita tutup nih Bu, mungkin dari Ibu ini bisa memberikan closing statement nih Bu, terutama untuk teman-teman yang memperjuangkan kesetaraan gender ini Bu. Menurut saya STEM yang setara berarti dunia yang lebih cerdas. Jadi kita tidak bisa lagi membiarkan separuh talenta dunia terkunci oleh bias. Karena perempuan dan laki-laki adalah setara. Oke, closing statementnya luar biasa Bu ya. Soalnya itu juga perlu digarisbawahi ya, semuanya setara. Gak ada yang laki-laki sendiri, gak ada yang perempuan sendiri gitu. Semua bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan gitu. Wah, sekali lagi saya juga ucapkan terima kasih banyak ya Ibu ini. Terima kasih ya dari teman-teman saya, kesempatan yang sangat luar biasa sangat luar biasa juga. Ibu ini juga lebih sangat luar biasa. Nah, karena juga Ibu ini kan dari awal episode pertama sampai ketiga ini memberikan ini ya, perbincangan dan wawasan yang luas banget, yang kayak wah, kita sebenarnya baru tahu loh gitu. Saya dipengaruhi role model, terus juga dipengaruhi oleh stigma-stigma yang tertanam di masyarakat gitu Bu ya. Gitu. Nah, semoga semuanya itu juga bisa membantu teman-teman yang masih memperjuangkan ini semuanya gitu Bu ya. Nah, oke, saya Ivan Madya pamit undur diri, dan juga Nela Kalinda pamit undur diri juga, dan sampai jumpa di episode selanjutnya di Voice. Dadah teman-teman.